Di ruang kelas sekolah ninja, Sasuke duduk di meja kedua dari belakang, dan Naruto duduk di sebelah kanan Sasuke. Keduanya tampak seperti teman baik. Adegan ini mengejutkan banyak siswa. Menurut mereka, keduanya tergolong belum pernah bertemu. Sasuke, aku siap untuk pelatihan khusus. Kapan kamu akan mengajariku teknik avatar? Naruto membungkuk sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Matanya berkedip karena keinginan untuk mencoba. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam, selalu memikirkan masa depan. Dalam fantasi indahnya, dia menyelesaikan ujian kelulusan dengan nilai yang sangat bagus dan menjadi seorang genin. Kemudian, dia dan sahabatnya Sasuke membentuk si kembar Konoha. Melintasi dunia ninja, menyapu dunia yang tak terkalahkan. Eksploitasi dan ketenaran militer yang hebat, dia secara alami menjadi Hokage kelima di desa Konoha, dan menunjuk Sasuke sebagai pemimpin Anbu untuk membantunya dalam pekerjaannya, dan berhasil menikahi Sakura, menginjakan kaki di puncak kehidupan. Memikirkan tentang Naruto menyeringai ke langit-langit. Agar aku tidak banyak tidur malam itu, aku lari ke sekolah ninja di pagi hari untuk mencari Sasuke, karena sebelumnya aku tidak begitu bersemangat untuk pergi ke sekolah. Setelah Naruto mengucapkan kata-kata ini, mata biru-birunya menatap profil tampan Sasuke, berkedip, menunggu jawaban Sasuke. Apakah kamu tidak tahu cara mengkloning? Jawab Sasuke acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia berbicara, dan seluruh orang tampak sedikit kedinginan tanpa alasan. Aku tidak pandai dalam hal itu. Naruto tertegun sejenak, dan dia sedikit gugup sejenak, dan kata-katanya tidak begitu rapi. Dia mampu mengkloning, tetapi hal-hal yang keluar dari klon tersebut tidak dapat dijelaskan. Naruto, kamu harus memahami satu hal, teknik avatarmu perlu dikembangkan olehmu, bukan diajarkan oleh orang lain. Bakatmu lumayan. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melakukannya sendiri. Sasuke berbalik sedikit, kata wajah. Aku tahu, wajah Naruto memerah, dan dia tiba-tiba duduk. Tubuh tegaknya menyembunyikan sedikit kepanikan dan kegelisahan di hatinya. Baiklah, sebentar lagi aku akan berlatih dengan baik, dan aku akan mengawasimu. Sasuke mengangguk ringan, dia melihat nomor yang melompat 2 kali berturut-turut di depannya. Benar saja, lebih mudah berpura-pura berada di depan Naruto. Oke, Naruto mengangguk lagi dan lagi. Dia sudah menantikan latihan di dalam hatinya, dan kedua tangannya saling menggenggam dan menggosok jari-jarinya. Alasan Sasuke mengincar Naruto bukan hanya itu, tapi juga karena Naruto memiliki banyak kontradiksi dan kontroversi di tahap awal, yang kesemuanya akan memberikan ruang baginya untuk berpura-pura. Karena Anda ingin menjadi raja yang memaksa dan berpura-pura menjadi raja yang memaksa untuk kebangkitan Konoha, Anda tidak bisa berpura-pura berada di manapun Anda mau. Pasti ada kepura-puraan yang direncanakan, gunakan semua lingkungan untuk berpura-pura. Sekalipun Anda tidak memiliki syarat untuk menciptakan kondisi, Anda harus berpura-pura. Tepat ketika Naruto sedang duduk tegak dengan wajah memerah, Sakura dan Ino berjalan ke pintu kelas, hanya melihat pemandangan seperti itu di mata mereka. Sakura, apakah kamu melihatnya? Ino tiba-tiba meraih daging di lengan Sakura, menyebabkan Sakura mendengus kesakitan. Kau menyakitiku, Sakura mengeluh. Aku tidak bermaksud begitu. Apa kamu baru saja melihatnya? Naruto tersipu. Hati Ino hancur, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Saya tidak buta, Xiao Ying sedikit mengernyit dan berbisik. Tapi, aku tidak mengerti kenapa. Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Apakah mereka akan menjadi teman? Menurutku Dingji juga mengikuti Shikamaru. Ino menganalisa. Apakah Dingji akan tersipu saat berbicara dengan Shikamaru? Sakura langsung bertanya balik. Saya tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mungkin kadang-kadang, Ino merasa saat ini, dia harus membuat beberapa alasan untuk citra dewa laki-lakinya, Sasuke. Mungkinkah Sasuke berteman dengan Naruto? Sakura sedikit cemberut, dan berkata dengan nada tidak puas. Kenapa Sasuke ingin berteman dengan Naruto? Aku mendengar dari ibuku bahwa orang baik harus berteman baik dengan orang baik. Naruto tidak cocok menjadi teman Sasuke. Aku harus melakukannya cari waktu untuk membujuk Sasuke. Ino menatap Sakura dengan mata terbelalak. Berpikir rasa substitusimu terlalu kuat. Sekarang Sasuke bukan pacarmu, aku belum mengatakan apa-apa. Diikuti oleh Sakura berjalan menuju meja tempat Sasuke dan Naruto duduk. Ino diam-diam mengikuti di belakang Sakura, tapi tetap menjaga jarak. Jarak seperti itu tidak kentara.
Siapapun dapat melihat bahwa Ino bersama Sakura. Tetapi semua orang juga dapat melihat bahwa apa yang akan dilakukan Sakura selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Ino. Tindakan Sasuke sepenuhnya ditangkap oleh Sasuke, dan dia bisa melihat dengan jelas, sebagai seorang otaku senior dari abad ke-21 yang telah membaca dan menekuninya berkali-kali, dia melihat sekilas inti dari bunga saudara plastik ini. Sakura datang ke lorong di sebelah Naruto selangkah demi selangkah. Naruto, duduklah di sampingku, aku ingin duduk di tempatmu sekarang. Ada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara Sakura. Sepertinya jika Naruto tidak setuju, dia harus menahan amarahnya saat berikutnya. Saat suara brutal Sakura terdengar, banyak orang di sekitar menoleh untuk menonton pertunjukan tersebut, dan ada sedikit rasa schadenfreude di mata mereka. Hanya sedikit siswa di kelas yang berani memprovokasi Sakura. Naruto melihat Sakura berdiri di samping meja menyeberang jalan, dan lehernya mau tidak mau mengecil. Meski dia sedikit enggan, dia tetap tidak memiliki keberanian untuk tidak menaati Sakura. "Oh," jawab Naruto lirih, lalu bangkit dan berjalan keluar, menyerahkan tempat duduknya pada Sakura, masih memikirkan teknik cloning. Setelah Naruto mengeluarkannya, Sakura segera masuk, dan tersenyum lembut seolah mengubah wajahnya, matanya tertuju pada Sasuke. "Sasuke, bolehkah aku duduk di sini?" Sakura bertanya sambil menggosok perlahan ke dalam, menunjuk ke kursi di sebelah Sasuke. "Tidak," Sasuke menatap Sakura dengan acuh tak acuh, dan kata-katanya lebih acuh tak acuh daripada nada suaranya. Satu nilai di depan mata Sasuke melonjak lagi. Puff. Ino tidak bisa menahan tawa dan segera menyadari kesalahannya, dan buru-buru menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, tapi matanya yang seperti bulan sabit masih mengkhianati suasana hatinya. Nyaman, Ino dan Sakura hanya berubah menjadi musuh ketika menghadapi masalah Sasuke. Sekarang melihat Sakura kempes, hati Ino nyaman sekali. Enak sekali, melihat adegan tersebut, bukan Ino yang mendengar penolakan Sasuke. Gadis-gadis di kelas yang memperhatikan Sasuke dan para siswa yang duduk di dekatnya semua memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Momen, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tubuh Xiao Sakura. Mata ini sepertinya bersuhu, menyebabkan pipi Xiao Sakura perlahan memerah, dan suhunya berangsur-angsur naik. Dahi Sakura langsung berada di tempat. Dia tidak menyangka Sasuke akan begitu kejam dan langsung menolak permintaannya. Dia pernah mendekat di masa lalu, tapi Sasuke saat itu hanya bersikap dingin dan tidak menolak dengan jelas. Langsung, Sakura berada dalam dilema. Dia baru saja duduk di barisan kursi yang panjang, dan sekarang dia terus masuk lebih dalam karena takut Sasuke tidak akan senang. "Itu, Sasuke, kamu benar-benar bercanda?" Sakura tersenyum canggung, lalu menggigit kepalanya dan masuk. Dia masuk begitu saja, bagaimana dia bisa keluar begitu saja? "Saya tidak bercanda," nada suara Sasuke masih acuh tak acuh, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, yang membuat sikap acuh tak acuh menjadi ekstrim. Satu nilai di depan mata Sasuke melonjak lagi. Batuk, batuk, batuk. Ino tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Duduk di tanah dan menahan tawanya, dia hampir mencekik luka dalam. Senyuman di wajah Sakura menjadi malu. Dia tidak peduli dengan mata di sekelilingnya sekarang. Yang paling dia pedulikan adalah pendapat Sasuke. Sakura tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, penjahat muncul di hatinya. Penjahat itu dalam keadaan marah, tangannya mengepalkan tangannya erat-erat. Salahkan Naruto, penjahat di hati Sakura meraung keras. Jika bukan karena Naruto, dia bisa duduk di sebelah Sasuke secara alami, dan dia tidak perlu bertanya dengan sopan sama sekali. "Itu semua Naruto, itu benar, ini semua salah Naruto." Hati Sakura dengan panik membuang panci itu. Pada saat ini, Sasuke menyela apa yang tidak dikatakan Xiao Sakura dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia mendongak sedikit dan berkata pada Xiao Sakura, "Ayo segera pergi ke kelas, jangan ganggu aku." Setelah Sasuke selesai berbicara, nilai di depannya meningkat lagi. Baiklah baiklah, Sakura mundur diam-diam, dia merasa suasana hati Sasuke mungkin sedang tidak baik hari ini, jadi lebih baik jangan mendapat masalah. Itu dia, Sakura kembali ke lorong di sebelah tempat duduknya, dan begitu dia melangkah mundur, Naruto merangkak masuk lagi. "Naruto, apa yang kamu lakukan?" Sakura mengerutkan keningnya dengan marah. "Aku akan duduk." Naruto membeku beberapa saat, dengan ekspresi polos di wajahnya,
tidak tahu bagaimana dia memprovokasi Sakura. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Sasuke tadi? Sakura berkata dengan dingin. Apa? Mulut Naruto bergerak-gerak, tentu saja dia mendengarnya. Tapi dia tidak berani mengulanginya, dia tidak bisa mengatakannya. Sasuke hanya berkata dia tidak ingin kamu duduk di sini. Berpikir di sini, hati Naruto masih sangat sejuk. Dia melirik ke arah Sasuke tanpa sadar dari sudut matanya, dan dalam hati berkata, saudara baik, di dalam hatinya. Dalam pandangan Naruto, Sasuke pasti tahu kalau dia menyukai Sakura, jadi dia menjaga jarak dari Sakura. Bagus sekali, saat Naruto mabuk, wajah Sakura dipenuhi garis-garis hitam, dan tinjunya yang terkepal langsung membuat kepala Naruto bergidik, membuat ledakan dengan gema. Sakura, kenapa kamu memukulku? Naruto tampak bingung, sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Apakah kamu tidak mendengar Sasuke berkata kamu tidak ingin diganggu? Sakura sangat marah, melampiaskan semua ketidakbahagiaannya pada Naruto. Jangan salah paham, tiba-tiba, suara Sasuke terdengar, langsung menarik perhatian para pemakan melon di sekitarnya. Aku hanya tidak ingin diganggu olehmu. Suara pelan mengikuti ke telinga semua orang, dan ketidakpedulian serta ketidakpedulian membuat semua orang merasa menggigil di hati mereka. Langsung, gadis-gadis di kelas semuanya berubah menjadi mata persik, berseru dalam hati betapa tampannya. 3. Hahaha, Xiao Sakura berdiri di sana tercengang, mulutnya bergerak-gerak dengan seringai malu, seolah dia mendengar patah hati. Sakura, ayo pergi. Ino segera bangkit dan meraih lengan Sakura, berusaha menarik Sakura menjauh. Dia jauh lebih baik daripada Sakura dalam menilai situasi, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh terus terlibat sekarang. Tentu saja, hati Ino tak ingin Sakura terus mengganggu Sasuke. Saya tidak mau. Sakura melepaskan tangan Ino dan menatap Sasuke erat. Setelah menontonnya selama beberapa detik, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Naruto. Setelah penolakan berulang kali dan rangsangan dari Naruto dan Sasuke yang berjalan sangat dekat, Sakura kini sedikit di atas, namun dia masih tidak berani mempertanyakan Sasuke di dalam hatinya, dia hanya berani menghadapi Naruto. Naruto, apa hubunganmu dengan Sasuke? Suara Sakura mau tidak mau naik beberapa desibel. Teman yang sangat baik, jawab Naruto tanpa ragu-ragu. Kamu adalah ekor burung bangau, kenapa kamu berteman dengan Sasuke? Sakura sangat marah, dan dia tidak menyelamatkan muka Naruto. Naruto menundukkan kepalanya sedikit, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit mempersiapkan diri. Jika itu orang lain, dia mungkin akan membantah beberapa patah kata, tapi orang yang mengatakan ini adalah gadis yang dia sukai, dan itu sangat menyakitkan. Sasuke, bagaimana kamu bisa berteman dengan Naruto? Sakura bertanya pada Sasuke dengan momentum, dia sudah lama ingin mengatakan ini, dan sekarang dia akhirnya mengatakannya. Aku telah melakukan banyak hal sepanjang hidupku, Sasuke, kenapa aku perlu menjelaskannya padamu? Sasuke bahkan tidak melihat ke arah Sakura, suaranya yang acuh tak acuh penuh dengan dominasi yang mendominasi. 5 angka di depan Sasuke melonjak, dan peningkatan kekuatan kali ini mencapai nilai maksimum sejak dia mendapatkan sistemnya. Benar saja, kata-kata terkenal Chen Fan yang ditulis oleh Dewa Pedang. Sasuke menghela nafas dalam hatinya bahwa sebelum dia menyeberang ke dunia Naruto, dia sudah familiar dengan berbagai titik awal dan menonton semua drama terkenal, dan cadangan kalimat retorika yang menarik itu sudah cukup. Begitu kata ini keluar, seolah tersambar petir, Sakura berdiri di sana dengan linglung. Bibirnya sedikit bergerak, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya, apa hubungannya dengan dia? Anggota kelas yang lain mau tidak mau mengangguk secara diam-diam, dan saat ini mereka semua merasa bahwa Sakura terlalu memperhatikannya. Gadis-gadis yang mengagumi Sasuke bahkan lebih bergembira di hati mereka, siapapun yang menyukai Sasuke adalah musuhnya. Sasuke, apakah kamu terlalu kasar? Naruto mengingatkan pelan-pelan. Ia sangat berharap agar Sasuke dan Sakura bisa menjauhkan diri, namun setelah adegan tadi, ia merasa sedikit tertekan pada Sakura, lagi pula ia masih menyukai Sakura. Naruto, kamu tidak ingin menjadi pelit dan tetap baik, aku tidak ingin kamu menunjukkan simpati. Xiao Ying langsung membeku saat mendengar perkataan Naruto, dan melontarkan kalimat, lalu berbalik dan menghadap ke sisi lain kelas, satu sisi jauhnya. Apakah aku mengatakan hal yang salah lagi? Naruto tertegun, diam-diam melihat punggung Xiao Sakura dengan marah,
kepalanya sedikit tidak bisa menoleh. "Iya, kamu mengatakan hal yang salah," Sasuke mengangguk. "Apa yang harus saya katakan?" Naruto langsung meminta nasihat pada Sasuke, dan kini dia mempercayai perkataan Sasuke 100%. "Sebaiknya kau biarkan saja dia pergi." Sasuke memandang Naruto sedikit, dan apa yang dia katakan benar-benar di luar dugaan Naruto. Dua angka-angka di depan Sasuke melonjak lagi, dan dia memperoleh poin sistem lagi, yang secara bertahap meningkat tanpa disadari. "Sasuke, apa yang kamu bicarakan?" Mulut Naruto bergerak-gerak, lagi pula dia tidak bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. "Naruto, kamu terlalu lambat." Sasuke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa aku begitu membosankan?" Naruto bertanya dengan bingung. "Kamu hanya melihat orang yang kamu sukai di matamu, tapi kamu tidak pernah melihat orang yang diam-diam menyukaimu di belakangmu," kata Sasuke ringan. "Orang yang aku suka," Naruto mengulangi, dan ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan Sakura. Sakura adalah orang yang dia sukai, dia tahu. Tetapi, siapa orang yang menyukaimu? Orang yang diam-diam mencintainya di belakang punggungnya. Apakah itu? Naruto melihat ke arah pupil Sasuke dan menyusut dengan tajam. Pupil matanya meledak karena terkejut, dan pipinya memerah lagi. "Mustahil, bagaimana bisa?" Nafas Naruto menjadi cepat, dan tornado datang terlalu tiba-tiba, yang membuatnya terkejut. "Apakah kamu belum pernah mengetahuinya?" Sasuke mengusap keningnya pelan. Saat dia mengusir Sakura barusan, dia sudah melihat Hinata-Hinata yang sedang memukul dengan kedua jari telunjuknya dengan gelisah di belakang Naruto. Mata putih bersih Hinata-Hinata hampir tidak bisa menahan Naruto sendirian, dan Naruto sepertinya menjadi satu-satunya di kelas besar itu. Orang lain mungkin tidak menyadari situasi ini, tapi Sasuke sangat menyadarinya. Alasan yang sangat sederhana, Sasuke sendiri mengetahui bahwa Hinata diam-diam telah jatuh cinta pada Naruto, dan setelah dia memasuki kelas ini, Hinata menjadi satu-satunya gadis yang tidak memperhatikannya. Seperti yang diharapkan dari sang putri yang hatinya dicuri oleh Naruto sejak dia masih kecil. Sudut mulut Sasuke bergerak sedikit, dia sekarang memiliki informasi seluruh dunia ninja, dan dia dapat menggunakan perbedaan informasi untuk berpura-pura kapan saja. Sekarang klik Naruto. Mungkin Naruto bisa kurang memperhatikan Sakura dan menemukannya lebih awal, kecintaan Hinata pada Naruto. Aku benar-benar tidak mengetahuinya." Naruto menatap Sasuke dengan mata terbelalak, menelan ludah, suasana hatinya sangat rumit, dan detak jantungnya menjadi lebih cepat. "Oke." Sasuke menoleh untuk melihat ke arah Naruto, dan Naruto langsung membuang muka saat dia saling memandang. "Apa yang terjadi?" Sasuke tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Naruto sekarang. "Apakah kamu tidak memperhatikan Hinata?" Sebelum Sasuke bisa mengatakan apapun, ninja guru kelas masuk dan memulai tinjauan membosankan tentang pengetahuan teoretis. Sekolah ninja tidak hanya menguji ninjutsu dasar siswanya, tetapi juga menguji pengetahuan teoritis siswanya. Sekarang ujian kelulusan kurang dari 2 bulan lagi, penting juga untuk meninjau kembali pengetahuan teoritis. Hal-hal ini, Sasuke mengusap kepalanya, dia tidak mewarisi ingatan apapun dari Sasuke Harapan, dan sekarang dia tidak memiliki pengetahuan teoritis. Tiba-tiba, jelas mereka sudah melewatinya, masih belum bisa lepas dari cengkeraman wajib belajar 9 tahun. Tanpa basa-basi lagi, mari kembali ke pokok permasalahan. Sasuke membolak-balik buku pelajaran sekolah ninja dan beberapa pertanyaan ulasan untuk pengetahuan teoritis, dan entah kenapa kembali ke tahap ujian akhir. Sangat sulit menjalani hidup, Sasuke hanya mengeluh beberapa patah kata di dalam hatinya, dan tidak berhenti melafalkan topik tersebut sama sekali. Kata-kata di buku pelajaran sekolah ninja sudah terbaca dan dimengerti di benaknya. Selain itu, otak tubuh sudah sangat cerdas, melantunkan topik tersebut, lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin inilah kekuatan seorang sarjana, bakatnya berbeda. Hahaha, Sasuke tertawa liar di dalam hatinya, dan dia melihat ke papan tulis di depan kelas, matanya berbinar. "Guru, saya tidak ingin menjadi bajingan lagi." Ketika Sasuke dengan cepat membalik-balik pertanyaan sebelumnya, mata Naruto beralih ke Sasuke dari waktu ke waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu menit demi menit, tak lama kemudian waktu belajar di pagi hari berlalu, dan sore hari adalah waktu untuk pengembangan diri. Naruto datang ke taman bermain sekolah ninja lebih awal, dan berlatih teknik avatar tanpa lelah. Hanya setiap avatar terlihat sangat mengecil,
Hampir tidak relevan dengan kata avatar, lebih seperti pertunjukan lucu. Yoyo, ternyata itu Naruto. Tapi dia sebenarnya sedang berlatih teknik cloning, yang sedikit mengejutkan kami. Ya, kupikir kamu, Naruto, sudah siap mental untuk ujian ulang ketiga. Kenapa kamu tidak putus sekolah saja, jika ku bilang sekolah ninja tidak boleh membiarkan anak rubah ini masuk? Hati-hati, jangan bicara omong kosong. Saat ini, sekitar 5 atau 6 remaja berjalan menuju area tempat Naruto berlatih. Semua orang adalah murid sekolah ninja, tapi wajah mereka penuh kebanggaan akan memiliki. Apa yang kamu bicarakan? Naruto mengepalkan tinjunya dengan kemarahan di matanya. Dia benar-benar tidak punya cara untuk berhasil dalam teknik klon. Tapi dia telah bekerja keras tanpa henti, dan dia tidak pernah menyerah pada dirinya sendiri. Kata-kata tadi membuatnya merasa seperti telah dipermalukan. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Salah satu remaja itu mencibir. Anda bajingan, Naruto tiba-tiba menjadi marah. Apa, ekor bangau? Kamu ingin bertarung dengan beberapa dari kami? Hahaha, anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Pertarungan yang bagus, namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, jelas mencapai telinga para remaja ini. Langsung, para remaja ini menoleh untuk melihat sumber suara, dan ketakutan muncul di mata semua orang. Mereka semua mengenal pemuda yang lewat, Sasuke Uchiha. Tambahkan aku satu, kamu tidak akan bisa bertarung. Sasuke mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya di depan para remaja ini. Ekspresi acuh tak acuhnya menunjukkan dominasi yang tak bisa dijelaskan. Empat mata Sasuke melompat keluar dari angka lagi, dan gelombang kepura-puraan ini memberinya angka yang sangat bagus. Sasuke, itu Sasuke, kami baru saja berbicara tentang bermain. Mengapa kamu berkelahi? Hei 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 hei, wajah para remaja ini semuanya telah berubah. Selama sekolah ninja, mereka jarang berkomunikasi dengan Sasuke. Lagi pula, gambaran yang diberikan Sasuke kepada mereka selalu sangat dingin, dan wajah tanpa ekspresi penuh penolakan, sihir luar. Tetapi mereka semua tahu Sasuke, mereka semua tahu nama Sasuke. Pembangkit tenaga listrik di sekolah ninja. Ya. Meskipun mereka belum lulus ujian kelulusan sekolah ninja sekarang, dan mereka belum mendapatkan dahi untuk menjadi seorang genin, mereka tetap merasa bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan Sasuke. Apakah kamu tidak berkelahi? Sasuke menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan tajam terlihat dari celah matanya, yang membawa penindasan besar pada beberapa orang. Satu angka-angka di depan Sasuke masih terus berdetak. Jangan bertengkar, tentu saja tidak, kami bercanda. Iya, kami semua bercanda, jangan dianggap serius. Para remaja ini semua tertawa bersama mereka. Mereka bingung dan tidak mengerti kenapa Sasuke ingin membela Naruto. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membahas teka-teki ini. Mari kita bicara tentang Sasuke dulu. Apakah itu? Tatapan Sasuke menyapu wajah para remaja tersebut secara bergantian. Semuanya adalah orang yang lalu lalang, dan tidak satu pun dari mereka yang terkenal di desa Konoha. Orang-orang ini juga menindas pangeran muda, bahkan mereka sendiri tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun, mereka semua akan melihat ke belakang derek yang mereka pandang rendah di masa lalu. Mata Sasuke menatap remaja itu dan akhirnya tertuju pada Naruto. Naruto, bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Sosok Sasuke sangat datar dan cuek, seolah tak punya emosi. Namun suara tanpa emosi inilah yang membuat hati para remaja tersebut bergetar. Jika orang lain mencoba mengintimidasi mereka, mereka pasti akan maju dan melawan. Mereka berpura-pura menjadi siapa? Tapi orang di depannya ini adalah satu-satunya orang di klan Uchiha. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Sasuke sama sekali. Inilah gengsi yang dibangun oleh generasi Sasuke sebelumnya selama bertahun-tahun. Sasuke, lupakan saja. Naruto menggelengkan kepalanya. Dia masih sedikit tidak bahagia di hatinya, tapi itu hanya sesaat. Dia memilih untuk memaafkan orang-orang ini. Merupakan keajaiban bahwa kamu tidak menjadi hitam sampai akhir. Sasuke menghela nafas sedikit. Saat menanyakan kalimat ini, dia sudah menebak bagaimana jawaban Naruto. Namun saat mendengar jawaban Naruto, dia masih merasa sangat emosional. Karena cakra Ashura, atau apakah Naruto pada dasarnya baik? Ketika Sasuke biasa menonton anime Naruto, dia merasa Naruto agak terlalu baik di beberapa saat. Dia tampak sedikit sedih dan tidak bahagia, dan merasa sedikit seperti perawan.
tetapi sekarang dia merasa lebih dalam. Sasuke, aku baru saja bilang kita bercanda, ya, kami bercanda, kami tidak menganggapnya serius. Kita semua anak baik, bagaimana kita bisa bertarung? Jangan salah paham, setelah mendengar kata-kata Naruto, wajah para remaja ini menjadi lebih rileks, selama Naruto tidak mengejarnya, tidak akan mudah untuk terus bertarung. Keluar teriak Sasuke dingin, dia terlalu malas untuk melihat orang-orang ini. Dia tidak memiliki kemampuan tetapi hanya akan menindas orang lain, atau mengandalkan lebih banyak orang untuk menindas keberadaan yang lebih lemah dari mereka, dan bertemu dengan sekelompok orang yang lebih kuat dari mereka. Di sana tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Ya, para remaja ini menjawab serempak, dan langsung kabur seolah meninggalkan tempat benar dan salah ini, mereka tidak berani terus menghadapi wajah Sasuke seperti ini. Dan masih banyak lagi. Tepat setelah para remaja ini berlari beberapa langkah, suara acuh tak acuh Sasuke terdengar di telinga beberapa orang. Tiba-tiba, seolah-olah mereka sedang memainkan permainan 123 orang kayu, semua remaja ini berdiri diam, dan wajah semua orang penuh kepanikan. Semua remaja ini gugup, mereka takut Sasuke akan kembali dan membiarkan mereka pergi, dan mereka akan bertarung lagi dengan mereka. Itu tidak dapat dikalahkan. Pelecehan yang benar-benar sepihak. Sebelum kamu pergi, aku punya pesan untukmu. Sasuke telah memutuskan untuk melepaskan mereka. Tetapi ketika mereka pergi, kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia memikirkan kalimat berpura-pura yang sangat klasik di masa lalu. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menindas orang hingga jatuh miskin. Nada suara Sasuke yang tajam, seperti pisau yang menusuk telinga beberapa orang, dan suaranya bergema di taman bermain sekolah ninja, membuat para remaja tersebut tercengang. 6 nilai tertinggi Sasuke sejak dia mendapatkan sistem muncul di depan matanya. Keluar, Sasuke melambaikan tangannya dengan dingin, hatinya cukup puas, sepertinya semua yang sebelumnya sia-sia. Kata-kata ini berawal dari perjuangan Tudou untuk menghancurkan langit. Itu adalah kalimat yang sangat klasik dari protagonis Xiaoyan dalam menghadapi perceraian Nalan Yanran. Tidak buruk, Sasuke mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Jika itu dia, tidak ada cara untuk menggunakannya pada dirinya sendiri. Tapi itu kebetulan digunakan pada Naruto, menggunakan Naruto untuk membantunya berpura-pura memaksimalkan poinnya. Menghasilkan uang, begitu Sasuke selesai berbicara, beberapa orang ini tidak berani tinggal sejenak. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri, dan sosok itu segera menghilang. Naruto memandang ke arah Sasuke, yang baru saja tidak berada dalam tahap awal, dan sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata berapi-api tadi. Sasuke, terima kasih, Naruto menyeringai, seluruh orang tampak sangat cerah, dan dia tahu betul bahwa jika Sasuke tidak muncul di sini tepat waktu, dia harus bertarung langsung dengan orang-orang ini. Akibatnya, kemungkinan besar akan dikalahkan dengan buruk. Naruto sendiri tidak tahu kenapa dia memaafkan mereka, tapi saat dia melihat Sasuke menggantikannya, dia merasa penghinaan orang-orang ini baginya tidak lagi penting. Dia hanya menginginkan persetujuan Sasuke sekarang. Naruto, berhenti bicara omong kosong dan mulailah berlatih. Sasuke melihat kepalang horizontal di sebelahnya, mengangkat tangannya dengan ringan, membalik kepalang horizontal dan duduk, menatap Naruto dengan merendahkan. Apakah kamu tidak akan berlatih bersama? Naruto menatap Sasuke dengan curiga. Apakah aku perlu berlatih? Sasuke bertanya dengan marah. Satu angka-angka di depan Anda melonjak lagi. Naruto tiba-tiba merasa terdiam. Ya, yang di depannya adalah yang terkuat di seluruh kelas, jadi dia tidak perlu melakukan pelatihan tambahan sama sekali. Saya di sini untuk memberi Anda pelatihan khusus, bukan untuk menemani Anda. Anda mulai menggunakan teknik cloning 100 kali sekarang. Jika Anda tidak dapat membuat klon yang memuaskan saya, tambahkan 300 kali lagi. Kata Sasuke acuh tak acuh. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi seluruh orang menjadi dingin, dan tidak ada negosiasi sama sekali. Satu nilainya melonjak lagi. Saya mengerti. Naruto mengangguk, dia belum pernah bertarung seperti ini sejak dia mengingatnya, dan dia tidak pernah bertarung seperti ini untuk siapapun. Saat berikutnya, mata Naruto menjadi tegas, tangannya tercetak, tangan kanannya dipegang pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, dan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya direntangkan berdampingan, ekspresi wajahnya sangat serius.
Teknik pemisahan, Bang. Naruto kecil muncul di sampingnya, dan dia masih terbaring di tanah, tidak sadarkan diri sepenuhnya dan tidak dapat menggunakannya sama sekali. Melanjutkan, Naruto sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa teknik cloningnya pasti tidak cukup, dan terus mengerahkan cakra untuk menggunakan teknik cloning. Lagi dan lagi, Naruto terus berlatih teknik cloning. Jika sebelumnya, dia mungkin malas, menggambar batu Hokage atau melakukan lelucon untuk menemukan rasa keberadaan. Tapi sekarang dia sangat bertekad untuk lulus penilaian sekolah ninja untuk menjadi seorang genin. Sasuke duduk di palang horizontal, dia melihat Naruto terus menggunakan teknik klon, dan matanya bersinar karena berpikir. Masuk akal jika bakat Naruto tidak buruk, namun belum pernah mampu menaklukkan ninjutsu dasar seperti klon jutsu. Mungkin hal ini terkait dengan cakra kuat dari ekor 9. Cobalah perlahan. Walaupun dia benar-benar tidak bisa mempelajarinya, itu bisa digunakan sebagai latihan manipulasi cakra. Dia selalu penasaran, jika Naruto serius mempelajari teknik avatar, apakah dia benar-benar akan mempelajarinya? Lagi pula dia sudah mempelajari teknik morphing. Sekarang ini akan Sasuke membuka panel sistem, bermaksud untuk melihat berapa banyak poin yang terkumpul selama periode waktu ini, dan bersiap untuk menambahkan semua poin ini ke atribut tubuh. Poin sistem saat ini, 38 poin. Setelah Sasuke melihat angka-angka yang ditampilkan di panel sistem, sudut mulutnya bergerak-gerak puas. Sangat bagus, panen 2 hari ini sangat kaya, semua ditambahkan ke atribut tubuh. Pikiran Sasuke bergerak, dan titik-titik pada panel sistem mulai memudar dengan cepat, dan akhirnya kembali ke 0. Pada panel properti, atribut tubuh, peringkat D, 77.200. Selangkah lebih dekat ke peringkat C baru 2 hari sejak saya datang ke dunia ninja, dan berpura-pura menjadi pemaksa hanyalah ujian kecil, banyak aturan yang masih dalam tahap meraba-raba, dan saya mendapat 77 poin sistem. Lihatlah seperti ini Sasuke diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa dalam 3 hingga 5 hari lagi, bila kemajuan atribut tubuh akan terisi ke level C. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku menantikannya. Saya tidak tahu apakah fisik level C akan membawa lompatan pada kekuatan saya. Lagi pula, di dunia Hokage, tidak ada salahnya menambah fisik. Teknik pemisahan, Bang. Teknik pemisahan, Bang. Teknik pemisahan, Bang. Naruto berdiri di taman bermain dan berlatih teknik avatar berulang kali. Ada tatapan tegas di matanya, dan dia harus melatih teknik avatarnya dengan baik. Berlatih lagi dan lagi, gagal lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, sepanjang sore berlalu, dan teknik cloning Naruto tidak menunjukkan kemajuan apapun. Persis sama dengan awalnya, Sasuke menyaksikan matahari terbenam di lereng barat. Dia duduk di palang horizontal sepanjang sore, menyaksikan Naruto gagal lagi dan lagi, kakinya sedikit mati rasa. Naruto, datang ke sini hari ini. Sasuke berbicara dengan ringan dan melompat dari palang horizontal. Meskipun dia tidak mendapatkan poin sistem apapun sore ini, dia tidak berpikir dia membuang-buang waktu sama sekali. Lagi pula, orang di depannya adalah Pangeran Desa Konoha, Naruto Uzumaki, yang merupakan keseluruhan pohon, investasi paling layak di desa Ye. Sasuke, apakah aku terlalu bodoh? Naruto menundukkan kepalanya sedikit, menyembunyikan rasa rendah diri yang muncul di wajahnya secara tidak sengaja. Tidak, Sasuke menggelengkan kepalanya, memandang Naruto dan berkata, aku dilahirkan untuk menjadi berguna. Hanya ada sedikit generalis di dunia, sangat sedikit orang yang dapat melakukan semuanya dengan baik. Pada kenyataannya, lakukan saja apa yang kamu kuasai. Itu saja, setiap orang pandai dalam sesuatu yang berbeda. Apa maksudmu? Naruto tertegun, dia mendengar dalam kabut, seolah-olah dia tahu apa artinya. Tapi dia sepertinya tidak mengerti, tapi dia merasa sangat mendalam, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sasuke tahu banyak. Artinya teknik cloning mungkin tidak cocok untukmu. Lebih baik kamu berlatih teknik yang lebih cocok, kata Sasuke dengan suara yang dalam. Setelah observasi sore, dia telah melihatnya dengan sangat jelas. Mungkin karena kekuatan pria berekor 9, cakra Naruto sangat kaya, dan teknik klonnya jauh lebih sulit dikendalikan daripada orang biasa. Sulit untuk mengontrol kekuatan halus beberapa jin atau tael. Sedikit kecerobohan bisa mematahkan sedotan. Selain itu, cakra ekor 9 mempunyai beberapa sifat yang mengganggu cakra Naruto.
Sebenarnya lebih sulit bagi Naruto untuk mempelajari avatar daripada mempelajari avatar bayangan. Lagi pula, klon bayangan hanya perlu mendistribusikan cakra secara merata dan kasar. Ini adalah legenda bahwa ninjutsu tingkat rendah tidak dapat dipelajari, dan ninjutsu tingkat lanjut dapat dipelajari dengan santai. Teknik apa yang tepat untukku? Naruto bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkan teknik transformasinya sendiri. Matanya tiba-tiba berbinar, dan senyuman jahat muncul di wajahnya, berkata, "Sasuke, aku tahu apa yang akan kamu katakan." Apa? Sasuke tertegun sejenak, masuk akal jika Naruto sama sekali tidak mengetahui teknik avatar bayangan, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang ingin dia katakan? Transformasi, Naruto mengatupkan kedua tangannya dan berteriak keras. Segera, cakra tersebut menyebar ke seluruh tubuh, membentuk aliran udara, yang menimbulkan ledakan di tempat. Tiba-tiba, perubahan mendadak dalam gaya melukis. Ekor kuda ganda mungil Naruto tiba-tiba muncul di depan mata Sasuke, dikelilingi oleh cahaya suci seperti awan, menghalangi beberapa hal yang tak terlukiskan, menunjukkan ninjutsu yang menyelamatkan dunia. Nimaku, Sasuke terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Tanpa sadar dia mengembuskan aroma, dan buru-buru menutup matanya untuk pertama kalinya. Jangan tutup matamu, penglihatannya sangat bagus sehingga meskipun saya tidak menggunakan roda tulis, saya dapat melihat dengan sangat jelas. Jika itu adalah gadis sungguhan, Sasuke mungkin akan melihatnya lagi. Nima ini adalah Naruto yang berubah. Aneh rasanya memikirkannya sedikit. Naruto? Seriuslah, dahi Sasuke menonjol dengan urat biru, dan tangannya yang terkepal menahan keinginannya untuk memukul Naruto. Orang ini mengubah dirinya sendiri, dan dia bahkan mendapat setir. Siapa yang bisa mengendarai mobil ini? Oh, begitu. Ada sedikit penyesalan dalam suara Naruto. Sepertinya ninjutsu miliknya kurang sesuai dengan selera Sasuke, tapi tidak masalah. Tinggi dan ukurannya bisa disesuaikan. Lagi pula ini adalah ninjutsu terbaik yang dia kuasai. Naruto, itu saja untuk hari ini. Dan kita akan terus berlatih besok. Sasuke menjatuhkan kalimat, berbalik dan bersiap untuk berjalan keluar sekolah ninja. Sasuke, bukankah kamu mengatakan bahwa teknik cloning tidak cocok untukku? Mulut Naruto bergerak-gerak, dan dia pikir dia bisa berhenti berlatih. Ini benar-benar tidak cocok untukmu, dan kamu tidak perlu menjadi ahli dalam hal itu. Tapi setidaknya kamu harus memisahkan klon yang layak dan lulus ujian kelulusan sekolah ninja, kata Sasuke dingin. Dia banyak bertanya pada Naruto, tapi juga ingin membantu Naruto berlatih. Mari kita lihat pengendalian cakra yang akan membantu Naruto di masa depan. Oke. Naruto mengangguk tak berdaya, lalu berpikir bahwa dia baru saja menyela kata-kata Sasuke, dan langsung bertanya, Sasuke, kamu tadi bilang, teknik apa yang tepat untukku? Teknik terlarang yang diciptakan oleh Hokage Seribu Tangan Tobirama generasi kedua disebut teknik klon bayangan. Kamu tidak perlu khawatir tentang teknik ini, mungkin aku bisa mendapatkannya untukmu, kata Sasuke serius. Ini bukan karena dia orang baik, dia sendiri memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan 3 generasi, dan dia bahkan ingin melihat ninjutsu ruang dan waktu yang legendaris, Dewa Petir Terbang. Jika Anda bisa melihat seni terlarang, setelah Dewa Petir Terbang dihafal, tidak ada masalah untuk menghafal klon bayangan dan mengajarkannya kepada Naruto. Sebelum Sasuke melewatinya, ketika dia menonton siaran langsung WODG tentang Naruto, dia sangat menyadari bahwa ninjutsu ruang dan waktu Dewa Petir Terbang benar-benar harum. Sasuke punya pemikirannya sendiri. Jika dia tidak memiliki keterampilan unik ketika lulus dari sekolah ninja, bagaimana dia bisa disebut jenius Konoha? Sekarang, dia bahkan tidak tahu cara membunuh orang seperti How Fireball. Apalagi dia lulus di usia normal, dan usianya sudah pukul 1.30 lebih buruk dari para jenius seperti Kakashi dan Itachi. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana cara menerapkan rutinitas 3 generasi ke dalamnya. Terlarang, Naruto memandang Sasuke dengan curiga. Ada tanda tanya besar di hatinya, tapi dia tidak bertanya. Aku tidak mengerti meskipun aku bertanya. Sasuke adalah sahabatnya yang terbaik dan satu-satunya. Dia memilih untuk percaya pada Sasuke. Sasuke mengatakan apa yang dia katakan. Saya pulang. Sasuke melirik Naruto dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena ditentukan bahwa Naruto agak sulit mempelajari teknik avatar, dia tidak akan memaksanya. Katakan,
Sasuke mengambil satu langkah dan keluar dari sekolah ninja, meninggalkan Naruto sebagai sosok yang dingin dan sombong. Naruto menatap Sasuke dengan tatapan kosong, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Sasuke, aku sudah sendirian sejak aku masih kecil. Kaulah yang menghilangkan kesepianku dan membuatku merasakan hangatnya persahabatan, tapi aku masih bisa merasakan kesepian yang mendalam darimu. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Naruto mengepalkan tangannya. Saat pertama kali bertemu Sasuke, dia merasa bahwa dia adalah orang yang kesepian seperti dia. Selama ini mereka berteman, Naruto mengira Sasuke tidak lagi sendirian seperti dia, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kesepian yang lebih dalam pada Sasuke. Teman itu saling menguntungkan. Naruto tidak ingin Sasuke terus merasa kesepian seperti ini. Ambil satu langkah, Naruto mengikuti Sasuke dan meninggalkan sekolah ninja. Dia tidak mengikuti Sasuke, tapi berjalan menuju rumahnya sendiri, tapi dia tidak tahu apa yang ada di balik wajahnya yang agak gelap. Perlahan Sasuke berjalan menuju area keluarga Uchiha. Dia memikirkan peta desa Konoha, dan dia telah melewati jalan ini beberapa kali. Akrab, Sasuke menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia bukanlah orang asing. Saya datang ke dunia Naruto dan menempati tubuh Uchiha Sasuke. Melihat karakter-karakter familiar di anime, saya selalu merasa seperti orang asing di negeri asing. Kamu masih membutuhkan kekuatan. Sasuke menghela nafas pelan. Hanya kekuatan yang bisa membantunya berintegrasi ke dunia ini. Dan sekarang dia masih terlalu lemah, dan jika Jonin muncul, dia bisa bunuh diri, dan bahkan berpura-pura dipaksa tidak bisa sembarangan. Sungguh tidak menarik berpura-pura menjadi siswa yang lewat seperti sekolah ninja. Sasuke menghela nafas dalam diam, dia telah membuat banyak cara mewah untuk berpura-pura dalam pikirannya, terutama ketika menghadapi semua jenis pengganggu, tetapi sekarang kekuatannya sendiri tidak memungkinkannya. Hai, Sasuke menghela nafas tak berdaya, dan mulai berpikir tentang bagaimana cara membodohi 3 generasi. Jika dia bisa mendapatkan klon bayangan untuk Naruto, dia akan menyelamatkan Naruto dari mencurinya sendiri. Memikirkan plot Naruto mencuri klon bayangan, yang paling membuatnya terkesan adalah transformasi khusus Naruto di generasi ketiga dan mengintip dengan bola kristal. Dan masih banyak lagi. Sasuke memikirkan hal ini, pupil matanya sedikit menyusut. Bola kristal, 3 generasi lelaki tua masih memiliki teknologi ajaib semacam ini. Nah, pernahkah Anda dilihat oleh 3 generasi lelaki tua dengan ketampanan Anda dalam 2 hari terakhir? Siapa? Tiba-tiba, Sasuke berhenti, dan sudut mulutnya bergerak sedikit, memperlihatkan senyuman puas. Aku sudah menemukanmu, tidak perlu bersembunyi lagi. Sasuke mengatakan ini tanpa alasan, bukan karena dia menemukan sesuatu. Dia tidak menemukan apapun, tapi hanya berpikir bahwa sebagai satu-satunya anggota klan Uchiha, apakah dia akan diawasi oleh desa Konoha? Tidak ada gerakan, jalan menuju pinggiran kota Uchiha sangat sepi. Jangan kira kamu bersembunyi dengan baik, mataku sudah melihatmu. Sasuke mengoperasi pertunjukan udara lagi, dan dia berkata bahwa salah satunya adalah untuk mencoba, dan yang lainnya adalah untuk ketenangan pikiran. 3 namun, tepat pada saat ini, yang ditanggapi Sasuke adalah pemukulan angka di depannya. Poin sistem telah meningkat dalam sekejap, pupil Sasuke menyusut tajam. Penilaian sistem tidak salah, dan dia tidak bisa berpura-pura berada di udara. Tampaknya apa yang dia katakan tadi memang berdampak tertentu pada orang tertentu, membentuk situasi berpura-pura. Benar saja, seseorang mengikuti, kekuatan orang ini tidak lemah, setidaknya dia tidak menyadarinya sama sekali, dan Erzu sebelumnya juga tidak menyadarinya. Keluar dan bicara, Sasuke tidak pergi begitu saja. Dia langsung pergi ke bangku di pinggir jalan dan duduk. Ia tahu bahwa penanggung jawab pelacakan tidak akan mudah tertipu, jadi tergantung siapa yang lebih sabar. Hei, apa menurutmu teknik pelacakan kikuk seperti ini tidak akan kusadari? Kamu juga orang yang berstatus, jelek sekali kalau dilihat olehku. Kamu harus keluar sendiri. Sasuke menyilangkan kaki Erlang, dengan ekspresi sangat tegas di wajahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan bukti dan sedang menunggu pihak lain menyerahkan diri. 5 angka-angka di depannya melonjak lagi, palu batu. Benar-benar terguncang, seseorang menguntit dirinya sendiri dan belum pergi. Siapa lelaki ini? Tanda tanya besar muncul di hati Sasuke. Buku aslinya tidak menyebutkan hal seperti itu, sehingga dia bahkan tidak menjadi tersangka. Apakah ini seseorang yang melindungi dirinya sendiri?
Atau seseorang yang memata-matai diri Anda sendiri? Atau seseorang yang melindungi dirinya sendiri saat memata-matainya? Orang ini berada di pihak mana? 3 generasi manusia atau manusia yang berakar. Sasuke terus berpikir dalam hatinya, tapi pemikiran seperti ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Pihak lain tidak melakukan gerakan apapun. Namun, dilihat dari fakta bahwa poin sistem bisa naik, sistem menyadari bahwa ini adalah kepura-puraan, sehingga hati pihak lain pasti terguncang. Seharusnya dalam keadaan ragu-ragu, sepertinya itu akan menjadi api. Kalau kamu keluar sekarang, kita masih bisa ngobrol. Kalau kamu ngotot untuk tidak keluar, maka aku tidak akan menemuimu. Tapi aku sedikit penasaran, kamu tahu apa yang terjadi saat itu? Ketika Sasuke mengatakan ini, nadanya berhenti sebentar, dan bahkan nada suaranya pun berubah, dan nadanya menjadi suram. Selain Itachi, apakah ada orang lain? 6 angka-angka di depan Sasuke melonjak, yang membuat mereka mengerti bahwa pihak lain menjadi gugup karena perkataannya. Saya tidak tahu apakah masyarakat desa Konoha akan takut mendengar nama ini lagi. Sudut mulut Sasuke bergerak-gerak membentuk lengkungan yang menyeramkan, lalu dia perlahan mengucapkan nama kata demi kata, Uchiha Madara. 15 apa-apaan, seru Sasuke dalam hatinya, dan dia tidak bisa memikirkan cara apapun. Jadi dia mengeluarkan nama Madara Uchiha dan mengibarkan spanduk, hanya untuk melihat apakah dia akan menipu orang-orang yang dia ikuti. Tidak berharap banyak poin.